Revo semangatku, Revo andalanku, jagoan diriku, kamu dan dirinya. Oh, absolut Revo, oh absolut Revo, untuk aku, kamu dan dia. Absolut Revo, jagoan semua. Oh, absolut Revo, oh absolut Revo, untuk aku, kamu dan dia. Absolut Revo, jagoan semua. Oh, absolut Revo, oh New Absolut Revo, jagoan aku, kamu dan dia. Ya, Mirsa, kita segera akan mulai diskusi kita tentang jaringan internet di perumahan. Tapi jangan lupa, pada segmen ketiga nanti Anda bisa berpartisipasi dalam dialog ini melalui telepon 021 58 3022. 021 58 3022. Baik, Mirsa, kita mulai saja. Pak Mike, seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya alasan utamanya kan soal mereka sulit mendapatkan akses gitu ya. Iya, salah satunya. Salah satunya begitu. Ya. Terus kira-kira kos yang diperlukan untuk sebuah keluarga itu berapa kalau sudah menyambung begini? Bulanannya ditargetkan maksimum 150.000. Oke. Kemudian investasi awal itu termasuk menarik kabel, kemudian membeli hub dan sebagainya itu 850.000. Oke, jadi ada starting cost segitu ya? Ada, ya. Baik, sekarang begini, kan orang banyak bertanya, wah kalau awalnya segitu, itu kan cukup berat, mendingan pakai telepon gitu. Tapi ini kan tentu saja ada kelebihan dibandingkan telepon. Yeah. Selain soal biaya per bulan yang jauh lebih murah, kecepatan bagaimana kalau dibandingkan dengan telepon? Sebenarnya 150.000 sebulan itu flat, artinya 24 jam. Jadi mau bangun pagi, mau bangun siang, malam, pagi, sore, pokoknya round clock 24 hour gitu ya. Ya. Artinya murah karena kebanyakan ISP sekarang 150.000 mungkin cuma dapat 30 jam ya, atau 40 jam gitu ya. Kurang atau lebih gitu ya. Betul. Nah, itu yang satu. Kedua, dia juga tidak usah dial lagi. Ya. Karena begitu nyalakan komputer, langsung dia on ke internet. Kecepatannya juga cukup tinggi. Bisa dikomparasikan kira-kira kecepatannya? Kalau pakai dial up kira-kira 2 kilo per PC. Ya. Kalau pakai RT/RW net ini bisa dapat 8 sampai mungkin kalau lagi tetangganya pada tidur semua dia kencang sendiri. 16 kilo kencang sendiri dia. Oke, baik. Saya akan ke Pak Caca. Pak Caca, tentunya di Indonesia ini satu komunitas itu tidak akan cepat langsung tumbuh itu tanpa ada dukungan gitu ya. Anda memiliki sebuah, ya saya menyebutnya sebuah tabloid gitu ya. Dan apa kira-kira dukungan yang bisa diberikan untuk komunitas-komunitas semacam ini? Ya mungkin kita tuh akan sangat membantu ya untuk memberi info-info tambahan ya. Jadi itu info tuh kan juga mungkin kalau misalnya memang mereka tuh belum online, ya mereka tuh perlu ada dukungan daripada media-media. Ya kan? Jadi tuh kegunaan-kegunaan positifnya online tuh atau internet tuh apaan? Ya kan, dimana mereka tuh sebenarnya juga banyak yang belum tahu informasi apa saja kah yang diperlukan di kalangan RT/RW itu, misalnya kayak dokter terdekat di mana atau film bioskop tuh apa. Nah itu kan sebenarnya bisa informasi itu yang didapatkan selain daripada hanya email atau mungkin nge-browsing atau dibilang hanya main-main gitu. Ya, nah, siapa tahu kan mungkin ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kalangan setempat itu yang berbentuk 24 jam gitu kan. Ya. Nah, banyak juga saya kayak misalnya mungkin di rumah saya sendiri mungkin saya juga nggak tahu toko apa aja yang buka 24 jam, ya kita juga nggak tahu kan. Nah, tetapi kalau misalnya mungkin internet aksesnya ada, ya itu mereka tuh juga lebih gampang tahu lingkungan masing-masing. Betul. Ya, dan mungkin untuk kedepannya itu juga akan interaktif. Mungkin itu juga bisa jadi kayak semacam komunitas dari arisan tuh nggak usah ke rumah masing-masing, mungkin arisan di online aja gitu kan. ini yang menarik nih. Oke, saya coba sambung lagi ke Pak Mike. Sebenarnya kan Pak Mike, tidak hanya untuk akses internet kan jaringan itu. Mestinya ya. Kenapa mestinya? Karena gini, kita sekarang ini pada keadaan di mana masih memusingkan infrastruktur. Bagaimana menyambung rumah-rumah itu ke akses internet ya. Sekarang nih. Baik. Cuma nanti setelah tersambung baru kita
berpikiran seperti tadi yang Pak Caca sebutkan, kita bikin arisan online, kita bikin informasi online dan sebagainya. Memang tujuan saya tuh ke sana. Cuma kalau orangnya cuma 3, cuma 4 kan nggak efektif juga. Nggak lucu juga ya. Nggak lucu juga. Jadi kondisinya sebenarnya sama ketika komunitas misalnya Citizen Band ya, 11 meter band waktu itu, atau sekarang teman-teman pada main VHF atau UHF ya. Sekarang ada sebuah komunitas yang komunitas ini komunitas 2,4 gitu. Betul, wireless. Ya, jadi kita nunggu banyak dulu, tunggu dulu supaya bisa interaksinya banyak gitu ya. Banyak pertanyaan yang juga diajukan oleh masyarakat atau teman-teman adalah berapa minimal keluarga yang bisa tersambung, artinya si penyelenggara nggak rugi, tapi juga artinya nanti komunitas juga tidak rugi juga kalau ternyata terlalu banyak yang tersambung. Kira-kira angka idealnya di berapa rumah? Angka ideal sih sebenarnya kalau kita pakai list line 64 kilo beli dari ASP itu 10 angka ideal. Tetapi kita bisa paksakan sampai 20 15 20 dengan asumsi bahwa tidak 20 rumah mengakses bersama-sama. Asumsinya gitu, begitu. Kalau semua rumah mengakses secara bersama-sama ya kecepatannya turun banyak. Baik Pak Mike dan Pak Caca, kita akan sambung diskusi kita dan kita akan melibatkan pemirsa dalam segmen berikut ini jadi supaya lebih menarik. Pemirsa, jangan lupa Anda kami undang untuk ikut berdiskusi kepada kami melalui telepon 021 58 3022. 021 58 3022. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Internasional, pria punya selera. 100% baru Extra. Jarum coklat Extra.